Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi ini kita akan memulai perkuliahan kita. Tetapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu kepada Allah kita, sumber segala sumber berkat hidup. Doa dimulai. Amin. Terima kasih. Hari ini topik kita adalah pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi. Dalam jangka panjang, keberhasilan penanggulangan dan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada aspek penegakan hukum, namun juga ditentukan oleh aspek pendidikan. Pendidikan anti korupsi atau PAK adalah sebuah gerakan budaya dalam menumbuhkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini. Pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar dan mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Kita sering mendengar dan menyaksikan berita-berita tentang tindak pidana korupsi dan perilaku koruptif di mana-mana, mulai dari pemerintahan di pusat sampai daerah, bahkan sampai ke pemerintahan yang terendah. Korupsi terjadi di hampir semua daerah, semua level, semua segi kehidupan dengan beragam jenis, modus, dan kompleksitas. Jadi kalau kita bicara korupsi di negara kita ini sepertinya tidak rahasia umum lagi. Banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan di level-level pemerintahan, baik itu di pusat maupun di daerah, dari pemerintah yang tertinggi sampai terendah terjadi modus korupsi. Hal ini sangat memprihatinkan kalau kita melihat kenyataan di lapangan tentang korupsi. Korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah umum yang berlaku di masyarakat. Muara dari persoalan korupsi adalah hilangnya nilai anti korupsi, yaitu kejujuran, kepedulian, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil dari dalam diri individu itu. Jadi di dalam diri individu masyarakat Indonesia itu, kalau dia menyadari arti penting pemberantasan korupsi, maka nilai-nilai ini harus ada, yaitu nilai anti korupsi. Yang perlu kita tekankan bagaimana bahwa kita itu memahami pentingnya penolakan korupsi. Mungkin kalau bicara tentang menolak pemberian dan sebagainya, masih ada masyarakat Indonesia yang menolak, bukan mau semua nerima. Artinya dari sekian persen masih ada sekian persen yang memiliki kejujuran. Korupsi dalam bahasa Latinnya corruption, dari kata kerja
Corrumpere yang bermakna busuk, rusak, mengoyakkan, memutarbalikkan, menyogok. Secara harafiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai ASN, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Undang-Undang tahun 2001, korupsi adalah perilaku melawan hukum. Korupsi adalah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Korupsi dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pendidikan anti korupsi bukan sekedar media bagi transfer pengalian pengetahuan kognitif, namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter, afektif, dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan psikomotorik terhadap penyimpangan atau perilaku korupsi. Nilai-nilai dalam pendidikan anti korupsi yaitu nilai mandiri, sederhana, adil, setia kawan, jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, dan berani. Tujuan umum pendidikan anti korupsi adalah pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya. Pengubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi. Pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang ditujukan untuk melawan korupsi. Tujuan khusus pendidikan anti korupsi yakni pemahaman yang komprehensif tentang korupsi, upaya menghilangkan penyakit mental agar kelak mahasiswa atau mahasiswi setelah terjun ke dalam masyarakat tidak melakukan korupsi, karena dia telah memahami korupsi itu adalah melanggar nilai-nilai yang ada, merugikan uang negara, mengsengsarakan rakyat. Yang berikut pencegahan secara dini atau preventif. Mengingatkan dampak buruk dari tindakan korupsi. Melalui pendidikan, memperkuat pengamalan nilai-nilai Pancasila. Jadi, untuk memberantas korupsi ini, kita juga tidak boleh lupa nilai-nilai Pancasila menjadi landasan, menjadi dasar untuk membentengi kita, untuk mendidik kita, untuk mengingatkan kita bahwa korupsi itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita lihat dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka korupsi itu tidak cocok. Tuhan tidak menginginkan orang itu mengambil yang bukan bagian dari haknya. Begitu sampai nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kemasyarakatan atau demokrasi, dan nilai keadilan. Materi kita tentang pendidikan anti korupsi. Terima kasih. Selamat pagi.